Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahan dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Baiklah saudara-saudariku, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, like, serta komen. Dari Tuhanlah Pertolonganku channel, memakai kata channel supaya tidak rancu dengan akun yang lain. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Yesus sendiri menyarankan, menegaskan supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita bisa merenung, apakah kalau kita berdoa itu cukup tekun atau sebenarnya gampang bosan ya. Kadang kita merasa, aduh doaku kok belum dikabulkan oleh Tuhan, sudah sekian lama. Ya kita mungkin merasa sudah lama tetapi banyak hal berkaitan dengan doa yang belum dikabulkan ini hanya Tuhan yang tahu tetapi kita harus percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Nah, berkaitan dengan doa tak jemu ini, Tuhan Yesus menggambarkan dengan perumpamaan ini. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Wah, ini hakim yang luar biasa Kepada Allah dia tidak takut, kepada manusia tidak hormat. Jadi si hakim ini tidak mempunyai rasa hormat kepada manusia dan kepada Allah pun tidak takut. Tetapi akan kita lihat seperti apa ketika ia berhadapan dengan seorang janda. Bukan karena janda tapi lebih karena si janda ini merepotkan hakim itu terus menerus yaitu apa, dia datang terus, istilahnya ngotot saja, mengejar terus, bilalah hakku terhadap lawanku. Nah ternyata berhadapan dengan orang semacam ini, nanti si hakim yang tidak takut akan Allah, yang tidak menghormati manusia itu akhirnya takluk. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tidak mau. Ini kan hakim yang kuat, yang luar biasa Tetapi kemudian ia berkata dalam hati, walaupun aku tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun. Sadar ini hakimnya ini, dia tidak takut akan Allah dan tidak punya rasa hormat kepada sesama. Namun janda ini menyusahkan aku. Nah akhirnya kan kalah ini. Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang akhirnya menyerang aku. Artinya selalu mengganggu ketenangan hidupnya, selalu kita sebut dalam bahasa Jawa itu ngerusui, merepotkan. Nah lebih tepat selalu ngerecoi itu. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Kenapa disebut hakim yang lalim? Nah ini hakim yang tidak takut kepada Allah kan lalim. Hakim yang tidak menghormati seorang pun, ini kan hakim yang lalim. Tetapi dia yang merasa punya power sebegitu rupa kalah terhadap si wanita tadi. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Nah ini disebut membenarkan orang-orang pilihannya.
rupa-rupanya yang berdoa siang malam itu adalah orang-orang yang terpilih, sehingga Allah pasti akan siap untuk selalu menolong. Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, jadi pertolongannya itu sifatnya segera. Karena apa? Ya dia siang malam berseru. Apakah masalahnya ia akan selalu tekun terus-menerus seperti ini? Nah, kita lihat. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Segera, saudara-saudariku yang terkasih. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini masalahnya. Ya, Allah itu siap dan selalu membantu. Ya, tetapi ketika orang harus menjalani sebuah ketekunan dengan kurun waktu tertentu, apakah dia masih tekun untuk berdoa? Apakah ia masih tekun untuk memohon? Allah pada prinsipnya akan menolong, tetapi apakah iman itu masih? Adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ketika Allah menolong tetapi iman dari orang-orang itu hilang, ya bagaimana dia akan ditolong? Bukannya Allah tidak segera menolong ya, tetapi manusia itu yang kehilangan iman. Ya, maka untuk berhadapan dengan seperti ini, peristiwa-peristiwa kehidupan seperti ini, kita harus selalu tekun berdoa. Jika anak manusia datang, itu masalahnya. Ya, ini berkaitan dengan ketekunan ketika anak manusia datang, bukan sekedar doa biasa ya, tetapi ada yang lebih dari itu. Ya, tentu saja doa-doa kita berkaitan dengan permohonan juga bisa ke situ ya, tetapi yang paling utama, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudariku yang terkasih, ayolah ya kita tetap percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, bertekun kepada Kristus di dalam kesulitan. Ya, ketika doa-doa kita sepertinya belum terkabul, sepertinya kedatangan anak manusia itu masih jauh, siap sedialah. Tuhan akan datang ke bumi dan mereka yang didapatinya beriman akan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Salam damai sejahtera. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat belajar Alkitab. Jangan lupa subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Jangan lupa memakai kata channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.